Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Meskipun saat ini kita sedang dilanda cuaca kemarau dan juga kabut asap di mana-mana, jadi kita percaya Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan malam edisi hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Nah, menjadi bahasan renungan firman Tuhan kita berdasarkan nas Almanak Gereja Kalimantan Epanglis terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Di sini judul perikop kita yaitu Israel murtad kepada Tuhan. Saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita, yaitu pada ayat yang ke-19 dan pada ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahatnya dan pedihnya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari dulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Firman pelita bagi kegemi dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perundungan malam kita pada malam hari ini yaitu dosa menghasilkan kehancuran. Dalam renungan kita, saya mengilustrasikan hubungan antara Allah dan bangsa Israel dengan perumpamaan seorang petani dan juga bibit unggulnya. Ketika seorang petani ingin melakukan sebuah cocok tanam, dia pasti akan memilih bibit yang unggul, bibit yang murni, bibit yang berbobot, ya, supaya nanti hasilnya juga bagus, tanamannya juga akan tumbuh subur, ya. Ketika dia akan menanamnya, dia akan menyiramnya, dan kemudian tumbuhlah kuncupnya dan juga tumbuhlah batangnya, daunnya, dan dia juga akan semakin besar. Ketika dia sudah semakin besar, maka dia sudah akan mengenal lingkungannya. Termasuk dia akan bergabung dengan tumbuhan liar atau yang dalam bahasa pertaniannya gulma yang ada di sekitarnya, yang juga dia tidak tahu apakah tumbuhan pengganggu itu akan membantu dia, apakah nanti tumbuhan liar itu akan menolong dia, akan memberikan dia kesuburan. Nah, tetapi ternyata tumbuhan liar itu akan juga menghambat pertumbuhannya. Dan juga akhirnya nanti dia pun tidak akan dapat berbunga, dan buahnya pun nanti juga akan mengecil, bahkan buahnya nanti akan busuk karena dia akan bersaing dengan gulma, dengan tanaman liar tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika sang petani melihat tanaman yang dia tanam itu bersaing dengan tumbuhan liar, maka akan kecewa, cemburu hatinya. Nah, dalam nas bacaan kita pada malam hari ini menyoroti tentang hubungan yang tidak lagi mesra antara Tuhan dan juga umatnya Israel, Bahkan juga orang-orang yang dikatakan nabi dan juga imam yang seharusnya memimpin umat-umat untuk hidup dalam dekat dengan Tuhan dan juga sebagai pemimpin rohani mereka juga mengkhianati Tuhan, Juga Tuhan mengungkapkan kekecewaan hatinya betapa mudahnya umat yang telah dipilihnya mendua hati dan tidak mengingat kebaikan Tuhan, tidak mengingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Bangsa Israel tidak mengingat lagi bahwa Tuhan pernah membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan. Ketika mereka sudah mendapatkan kenyamanan, mereka melupakan Tuhan dan menjadi murtad. Dan pada saat itu bangsa Israel juga pada saat itu
tidak mempertanyakan lagi di manakah Tuhan. Orang banyak durhaka kepada Tuhan. Allah cemburu melihat hal yang demikian karena bangsa Israel dirampas oleh pada saat itu bangsa Israel tidak lagi mencari Tuhan karena apa? Karena mereka sudah menyembah ilah-ilah lain, menyembah Baal pada saat itu yang membuat Tuhan merasa cemburu karena Tuhan sudah menolong dan juga telah membawa mereka keluar dari tempat tanah perbudakan. Nah, kejahatan mereka akan menghajar mereka, ya, dan juga kedurhakaan mereka akan menyiksa mereka. Jika kita meninggalkan dan melupakan Tuhan, kita menjadi orang yang jahat dan menjadi murtad kepada Tuhan. Ya, yang awalnya bangsa Israel itu ibadah kepada Tuhan, namun akhirnya karena mereka sudah lupa lagi dengan Tuhan, mereka menyembah Baal atau Allah lain, sehingga membuat Allah cemburu melihat kelakuan bangsa Israel pada saat itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita juga melihat bahwa bangsa Israel sudah puas dengan kepuasan yang semu sementara, sehingga tidak ingat lagi masa lalu mereka yang pernah Allah tolong, Allah pernah peduli dengan mereka, ya. Mereka tidak ingat lagi akan hal itu, ya. Mereka meninggalkan Allah sang sumber kehidupan mereka dan mencari andalan yang lain yang tidak dapat mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mereka dapat dari ganjaran karena mereka melupakan Tuhan? Mereka pada saat itu, pada ayat ini, kejahatan mereka itu akan menghajar mereka. Seperti tema yang dikatakan tadi, dosa itu menghasilkan kehancuran. Mereka hancur, bahkan dosa sekecil apapun juga tidak akan dapat dihapuskan, karena di sini dikatakan karena mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa dan kesalahan pun tetap ada di mata Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan pernah melupakan Tuhan. Meskipun kita berada dalam keadaan nyaman, kita tahu kita berada di posisi nyaman. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Tetapi jangan gunakan kesempatan yang nyaman, yang enak ini untuk melupakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan yang senantiasa memimpin kita supaya kita boleh senantiasa bersandar pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang sejati boleh senantiasa mengawal hidup kita, memberikan kita kehidupan dan kebenaran, sehingga kita tidak melupakan Tuhan dalam segala keadaan. Jangan pernah membuat kesalahan dosa, karena kesalahan dosa akan menghancurkan hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami supaya kami senantiasa tidak melupakan kebaikan-Mu. Ajarkan kami supaya senantiasa kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami, itu semua karena Tuhan turut ikut campur bagi kami sekalian. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan cuaca kami saat ini, dalam keadaan kemarau dan juga dalam keadaan asap kabut karena sering terjadi kebakaran. Mari Tuhan tolong kami yang sedang berkeluh kesah dan keadaan yang seperti ini, yang terdampak karena kabut dan asap. Banyak di antara kami yang mengalami sakit tenggorokan, bahkan asma dan penyakit yang lain yang sering menghampiri kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan memulihkan keadaan cuaca kami, menurunkan hujan, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga akan tidur malam. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjaga, menolong kami, menjauhkan kami dari setan iblis yang ingin mengganggu kami, dan kiranya Tuhan membangunkan kami besok pagi dan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.